menjaga aset itu tanggung jawab yang besar. Simak video berikut yuk, agar aset di instansi Bapak dan Ibu terjaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan, SPD, jabatan sebagai penata layanan operasional pada bidang sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video rencana aksi perubahan saya, yaitu implementasi SOP pengamanan barang milik daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Optimalisasi pengamanan barang milik daerah melalui penyusunan dan advokasi SOP pengamanan barang milik daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kondisi ideal pengamanan aset. Implementasi pengamanan barang milik daerah, BMD, aset pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terlaksana dengan baik dengan ketersediaan aset sesuai dengan pencatatan pada dokumen KIP. Kondisi tersebut sangat ideal dengan apa yang diharapkan pada sebuah organisasi perangkat daerah. Namun pada kenyataannya tidak semua organisasi memiliki kondisi tersebut. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Terdapat aset yang masih berada pada pegawai yang pensiun. 2. Kurangnya kompetensi SDM terkait barang milik daerah. 3. Banyaknya BMD yang tersebar pada 40 UPTD, kecamatan se-Kabupaten Cirebon. 4. Belum adanya dokumen, SOP, terkait pengamanan BMD pada DPPKBP 3A. 5. Belum tersosialisasinya alur penatausahaan BMD, termasuk pengamanan BMD. 6. Seringnya terjadi mutasi dan rotasi pada Kasubag Tata Usaha sebagai pembantu pengurus barang pada UPTDP 5A. Melihat kondisi tersebut, maka perlunya pengamanan dan penataan aset guna meningkatkan pelayanan publik, akuntabilitas perangkat daerah dan meningkatkan integrasi pegawai terhadap barang milik daerah, maka perlunya 1. Penyusunan SOP pengamanan barang milik daerah. 2. Advokasi SOP pengamanan barang milik daerah secara DARING. Langkah awal menyusun SOP tentang pengamanan barang milik daerah dengan tujuan sebagai dasar pelaksanaan pengamanan barang milik daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi 1. Identifikasi masalah dan pengumpulan eviden. 2. Koordinasi dengan pimpinan dan teman kerja. 3. Penyusunan draft SOP pengamanan barang milik daerah. 4. Simulasi advokasi dan legalisasi SOP pengamanan barang milik daerah. Setelah SOP sudah diverifikasi dan disahkan, lalu selanjutnya adalah pelaksanaan advokasi SOP pengamanan barang milik daerah kepada 35 orang Kasubagtu dan 5 orang Kepala UPTDP 5A secara daring, virtual meeting. Evaluasi dan optimasi. Fase evaluasi dan optimasi adalah tahapan krusial untuk memastikan rencana aksi berjalan sesuai target, mengukur tingkat keberhasilan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Setelah pelaksanaan advokasi dikakukan, tahap evaluasi memberikan beberapa celah yang dapat dioptimalisasikan sebagai berikut. 1. Mengukur ketercapaian tujuan rencana aksi perubahan melalui capaian indikator. 2. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi SOP pengamanan BMD. 3. Optimalisasi SDM yang tersedia. 4. Penarikan barang milik daerah kondisi rusak berat, tidak digunakan. 5. Optimalisasi teknologi dalam pemantauan barang milik daerah DPPKBP 3A. Implementasi SOP tersebut dapat dikatakan berhasil jika memenuhi indikator ketercapaian sebagai berikut. 1. Meningkatnya pemahaman pembantu pengurus barang tentang pengamanan barang milik daerah melalui advokasi SOP sebanyak 1 kali kegiatan. 2. Tersusunnya SOP pengamanan barang milik daerah. 3. Barang milik daerah tercatat dengan baik melalui kartu inventaris barang. Dampak yang dihasilkan pada keberhasilan implementasi SOP pengamanan barang milik daerah adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah. 2. Keakuratan data aset, barang milik daerah.
3. Optimalisasi pelayanan publik dan transparansi informasi publik. 4. Peningkatan integritas pegawai terhadap barang milik daerah. Rekomendasi yang dihasilkan dari rencana aksi perubahan ini adalah: jangka pendek implementasi SOP pengamanan barang milik daerah. Jangka menengah monitoring dan evaluasi secara rutin. Jangka panjang melaksanakan sensus BMD. Demikian video yang dapat saya sajikan. Besar harapan saya video tersebut dapat bermanfaat bagi Kabupaten Cirebon pada umumnya dan khususnya untuk diri saya sebagai bentuk implementasi orientasi P3K Kabupaten Cirebon. Terima kasih, saya Muhammad Ramdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.